Apa tadi yang mau saya terangin? Apa dari apa berangkatnya? Berkali. Bukan guys. Kenapa adingan kuasa wila makfiratu? Ngaji Quran usahakan mengerti makna. Kalau ngerti makna, hati jadi damai. Orang yang selalu happiness of us alone. Itu ada kalimat yang diucapkan oleh Rasul tapi tak begitu. Saya senantiasa bahagia. Kenapa? Nah, ini perlu kita proses. Nabi itu manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau wali pernah dosa tapi istighfar. Kalau Nabi tidak pernah berbuat dosa, maka sempurnalah apa yang Allah berikan untuk beliau. Nah, kita kepengen supaya sempurna itu nikmat diberikan. Ya nggak mungkin kita bisa kayak Nabi. Ya paling tidak ya kita mirip-mirip para wali. Dari jam keluar rumah jam berapa di kantor dulu jam 6 pulang ke rumah pulang sore berapa jam? 8 jam potong coba sampai rumah wudu ambil wudu salat 2 rakaat usul sunnatul wudu rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Jangan baca Yasin rakaat pertama. Jangan baca Waqiah, nggak mungkin dipakai. Balik-balikin itu bukan pakaian saya, pakai Nabi. Udah kuliah dulu aja. Dari kuliah dulu langsung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lupa Allah. Kenapa saya berbuat dosa? Tahu itu kan lawan Allah. Setiap yang lawan Allah engkau kasih adab ya Allah. Jangan sampai saya diadab. Ampunilah dosa saya. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Berapa Nabi istighfar? La ya'lam istighfarahu illallah. Tidak ada yang tahu jumlah istighfar Nabi kecuali Allah Subhanahu. Seperti yang masyhur nih ya hadislah. Astagfirullah waktu itu beliau ada Imam Nawawi ya dalam kitab ini juga Riyadhus Shalihin juga. Ternyata Nabi itu beristighfar hampir 70 kali sebelum subuh. Belakang ada sepi sebelah ibu di mana sebelum subuh bangun. Coba 3:30 bangun atau masih keburu tahajud ya. Serem Nabi belum ada suara. Lu bersuara di speaker. Takut apa Pak? Man khafa Allah khafahu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah akan takut seluruh makhluk sama dia. Ya. Orang yang takut sama Allah, semua makhluk Allah gerakin takut sama dia. Jadi bapak-bapak kalau pengen ditakutin sama orang, jangan watak digedein ribet. Kantong apa, sabuk apa, sepatu apa, peci apa, la ilaha illallah. Subhanallah, ini dari Medan, ini Belakulon. Subhanallah, kucing nanti masih nyakar. Loh, kucing aja kucing. Dan kalau udah pengen dinyoban, apa namanya saudara kita nonton sekali, sebagai detik. Bapak mungkin lihat, ibu mungkin lihat. Orang-orang kafir kadang-kadang miara anjing, miara babi, miara segala macam, nurut lagi. Sebab mereka berusaha untuk mencintai binatang dengan hatinya. Hati merupakan tempat yang senantiasa dipantau dan dimantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa artinya senyum kalau hati ngeluh? Tadi ngomongnya kan juga lagi juga sakit ya. Dan dari Cirebon kemarin. Dan
dongeng gitu. Ada. Sebab manusia persis kayak buah. Waduh, ini dongeng gitu. Buah itu ada yang bagus luarnya, dalamnya kagak ada yang demen. Ada yang luarnya jelek tapi dalamnya masuk istana. Ada yang memang bagus luar bagus. Contohnya mana? Yang bagus luar dalamnya busuk, bernuk. Tahu bernuk? Subhanallah, helm licin, kalah licin sama bernuk. Tapi begitu kita kupas, ada yang doyan isi bernuk. Ini nggak mau. Walaupun miskin maka juga suruh ngambil bernuk. Itu manusia. Akhirnya begitu indah. Ya. Oh, cakep, hatinya busuk. Jangan untuk saya. Itu Abi begitu sih. Sebaliknya, ada yang luarnya. Siapa yang luarnya? Duren. Ada yang mau minum duren. Kalau mau berdarah semua itu. Tapi dalamnya PRT Jokowi ya. Malah kemarin ada yang cerita, saya mati gara-gara makan durian. Saya penasaran, apa betul kamu yang engkau mati gara-gara durian? Jawabannya enggak, Abi. Makan duriannya itu lagi puyeng mikirin anaknya yang dibuang. Pas dia lagi pulang itu makan durian, habis makan durian mati, kelihatannya mati sama durian. Padahal kelihatannya yang jelas mati karena puyeng. Sebabnya ya telah kan semua durian. Gimana ada orang yang bedain kulit durian? Gak ada. Saya kadang-kadang kalau dibikin durian sama Ustaz tanah tinggi ngeri, takut ketagihan. Ada lagi yang emang temen kita luarnya bisa dimanfaatin bagus, dalamnya juga manis. Apa? Pisang. Apa namanya? Manggis. Manggis kan luarnya bisa dipakai tukang makan. Yo, ini berapa ini? Pas dikupas, kalau belum lengket, nggak berhenti. Manusia seperti itu. Kadang-kadang mukanya cakep, licin, gagah, ganteng, dalamnya busuk. Ada? Kadang-kadang ya, mukanya mah pas-pasan, yang putih cuma giginya doang. Tapi subhanallah, setiap kita pengen apa, dibantu sama dia. Itu orang benar-benar manis, dalamnya, luarnya mah kayak kompor gas. Ada juga, emang itu mah anak, bukannya cakep, badannya juga bagus, sementara jiwanya pun indah. Itu yang dicari. Ya, mudah-mudahan kita punya wajah ini termasuk wajah yang diridhoi Allah. Batin kita juga diridhoi, anak-anak kita, cucu-cucu kita mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang zahir batinnya digantengkan oleh Allah. Ya, apa bahasa ibu-ibu? Dia mah cantiknya emang luar dalam citer bibit. Ada cakep tapi kan ngeselin. Bang, no. Kalau cakep udah lama lagi. Waduh, belum lunas. Oh iya, benar. Beres gedung lama bang, no. Gimana? Tak salon kan saya medikur. Nah, apa kata Allah? Fahisyatan awalamu anfusahum tuh. Atau ada orang-orang waliullah yang zalim kepada dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah
istighfar kepada Allah sebelum seksa turun, keburu dimaafin, akhirnya itu seksa diganti dengan kenikmatan. Amin ya rabbal. Ayo Bapak Ibu sekarang terus terang, jangan yang sombong. Berapa puluh istighfar sehari semalam kepada Allah? Pasti ngomongnya nggak kayak itu. Kalau nggak baca itu Bapak. Silahkan dulu Bapak. Adab itu datang karena dosa, kemelaratan datang karena dosa, maka supaya kemelaratan kagak datang, musibah kagak datang, akar masalah dulu hilangkan adalah dosa. Cara hilangin dosa dengan beristighfar kepada Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihah wa hablana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan. Semua kita lakukan dalam rangka mencari kesempurnaan nikmat, ya. Makanya nanti ngajarin kita, cuman tadi bisa membaca takutnya keburu ya. Allahumma inni asbahtu kalau pagi, kalau sebisa sore, Allahumma inni amsaitu minka, saya masuk pagi karena Engkau ya Allah, fi ni'matin dalam kenikmatan, wa afiatin dalam keafiahan, wa sitrin dalam keadaan tertutup semua aib. Baru kita ngomong fa'atsmin. Apa artinya? Maka tolong sempurnakan nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya ya Allah. Sitruka, tutup dari aib juga tolong sempurnakan. Kesehatan pun tolong sempurnakan ya Allah, sehingga saya sama-sama bisa menikmati nikmat yang telah anugerahkan kepada saya, dan akhirnya saya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur insya Allah nikmat akan ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal. Yuk kita kembali ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الامام شرف الدين يحيى النووي رحمه الله ورحم الله جميع شيوخنا ووالدينا رحمه واسعه، وعد الله علينا بركاتهم واسرارهم ومن أنوارهم وعلومهم ومن أفعالهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Tidak hamba Allah, tiga manusia di zaman baginda Rasul, dan itu kan di zaman ya, hidup sebelum baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapat musibah. Kenapa sebabnya? Mereka mengadakan traveling, mereka mengadakan apa kalau naik gunung? Mendaki ya. Tahu-tahu kemalaman masuk ke goa. Pas masuk ke goa turun apa namanya batu gede yang pada akhirnya nutupin pintu goa. Akhirnya mereka sama-sama merasakan musibah di dalam goa. Sebab walaupun goanya lega, tapi buat keluar besok kagak ada jalan. Jelas? Akhirnya mereka berinisiatif untuk sama-sama menghadirkan senjata. Ya, kita perlu sama-sama menghadirkan senjata yang bisa ngancurin itu batu. Apa senjatanya?
Senjata orang beriman apa? Doa. Doa silahun mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Berapa banyak para ulama, para kiai ngalahin penjajah, ngalahin Belanda hanya dengan doa yang dipakai pembunucing. Tadi pembunucing usap-usap dulu. Bukan sembarangan bangun. Ya Allah, bihadhil bira'ah as'aluka quwwatan fatansurani ala a'da'i wa husani macam-macam. Ya Allah, kalau saya nggak pakai bambunya mahal. Ya air aja. Ya Allah, wasilah air yang saya bacakan ini tolong yang sekarang mau lahirin keluarin dari yang sekarang lagi diancam, mudah-mudahan musuhnya bakal datang yang melarat, mudah-mudahan dibahagiakan dengan catatan orang ini yang melawan Allah. Sebab kata Allah, kalau lu main yang bakal salah berarti ada bukan orang yang bakal lu. Kenapa lu tolongin orang yang melawan lu? Wah, terus. Ya. Oke. Modalnya bagaimana tadi? Alangkah indahnya itu doa sambil kita sertakan dalam sebutan amal soleh yang pernah kita lakukan. Yang pertama tampil begitu Allah, Engkau maha tahu saya seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Masih ingat? Sampai-sampai anak saya, bini saya, piaraan saya, hewan piaraan saya kagak boleh makan sebelum kedua orang tua saya kenyang terlebih dahulu. Oh, ya. Tapi tetap beliau bilang apa? Di ujung mana? Di ujung mana apa sih? Allah. Allahumma barik. Perhatiin tuh. Mana. Tuh. Allahumma ada Penjelasannya gimana? Allahumma yang pertama. Nah, aneh deh. Ya. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrati fanfarajat syai'an. Berarti Allahumma ya Allah, ada tulisan dulu. Allahumma mana. Ini ayo bapak-bapak nih. Allahumma ya Allah in kuntu, ya Allah seandainya saya melakukan semua itu yang wujudnya bakti kepada orang tua, yang mana saya lakukan ibtigha'a wajhik. Lihat tuh, ibtigha'a wajhik, saya melakukannya bukan karena yang lain, tapi semata-mata pengen dapat redho. Berarti nggak masuk tuh yang kedua walidain karena pengen dapat warisan gede. Atau ama bapaknya nurut banget sebab setiap bulan dia disumbang, nah itu. Ama bapaknya luar biasa itu, anak suruhnya mau pintu gak siap sebab nggak ada lain. Kalau ngutang walaupun puluhan juta dikasih, nah gitu. Tapi semua saya lakukan ya Allah, boro-boro saya ngutang. Ternyata dia miskin sama dengan saya. Akhirnya saya biarkan dia kenyang dulu sebelum bini saya, sebelum anak saya, sebelum binatang piaraan saya. Semua saya lakukan ingin mendapat ridhamu ya Allah. Ya. Saya ngaji ya Allah setiap hari Ahad, ngajar di sini yang saya harapkan ridhamu ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya belajar ke tempat ini semata-mata saya pengen dapat ridhamu ya Allah. Dengan kita raih ridho, maka apa yang kita kepengenin bakal dikabul oleh Allah. Akhirnya bagaimana? Seolah-olah Allah ngejawab, emang gua tahu lu bakti sama orang tua, emang benar-benar karena gua. Maka lu lihat sekarang itu batu kira-kira geser apa kagak? Ya. Farajat
demikian la yastati'una al-khuruja min, walaupun geser mereka belum bisa keluar sebab gesernya dikit banget. Sementara mereka bertiga badan menggumuk-gumuk. Ya, saya ingat gemuk, kita sama-sama doain. Ada jamaah saya kemarin gemuk dan luar biasa. Namanya muhajirin, biasa disebut banjir. Gayanya kayak Habib, ternyata